Jadi saya pikir inilah yang memang perlu dilakukan oleh PSSI, yaitu persiapan lebih awal. Karena ya para pemain kita belum terbiasa bermain away, apalagi lawan tim-tim yang kuat. Karena kan mayoritas dari para pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah pemain-pemain muda. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa para pemain muda ini membutuhkan jam terbang. Nah, agar mereka bisa bermain dengan tenang, mereka harus lebih dulu sampai nih ke negara tersebut. Kemudian beradaptasi dengan cuaca. Timnas Indonesia kedatangan naturalisasi baru saat FIFA Matchday. Shin Tae-yong bakal punya mesin gol Eropa. Ada sih, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Ya kan kita nggak mau keluar-keluar ya. Pokoknya ada lah. Lagi sudah mulai kita dokumen-dokumen kita siapkan. Nah, problemnya kawan-kawan, karena dalam proses negosiasi dan sebagainya, kenapa nggak sekarang aja diproses? Nggak bisa. Karena mereka bisa. Kan ada namanya proses. Mereka harus ke Indonesia dulu tuh. Ya. Timnas Indonesia dikabarkan bakal kehadiran pemain naturalisasi baru pada saat FIFA Matchday. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi bisa memiliki mesin gol Eropa berkualitas. Kabar hadirnya pemain naturalisasi baru tersebut disampaikan sendiri oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam channel YouTube pribadinya. Dirinya mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air saat FIFA Matchday berlangsung. Lebih rincinya, Arya Sinulinga menjelaskan jika para pemain keturunan akan hadir di Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasi di kisaran tanggal 3 hingga tanggal 7 September tahun 2024. Akan tetapi, meski meyakini bakal ada pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, Arya tak mau menyebut siapa sosok pemain tersebut. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu, kata Arya Sinulinga pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 lalu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui. Pemain baru bisa datang di atas tanggal 5 September tahun 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya Sinulinga. Meski tak menyebutkan nama pemain, namun dalam beberapa waktu terakhir sempat beredar kabar jika ada dua bintang yang berpeluang besar jadi naturalisasi baru timnas Indonesia. Mereka adalah Mauro Zelstra dan Ole Romeni. Kedua pemain tersebut diprediksi bakal jadi amunisi baru skuad Garuda di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda Mauro Zelstra bakal dinaturalisasi bahkan cukup terlihat jelas setelah sang pemain dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk dirinya terbang ke tanah air. Mauro Zelstra mengaku sudah menyerahkan sejumlah berkas ke PSSI untuk dapat menjadi WNI. Sebagai informasi, Mauro Zelstra merupakan pemain Volendam U21 di Liga Belanda yang masih berusia 19 tahun. Dirinya memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa dirinya mampu mencetak 31 gol serta 12 assist dari total 47 penampilan di Liga U18 dan U21 Belanda sejauh ini. Sedangkan untuk Ole Romeni, pemain kelahiran Nijmegen juga diprediksi jadi tambahan tenaga buat lini depan timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang menyebut sang striker merupakan prioritas utama untuk dinaturalisasi. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya dia Ole Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia. Nanti dulu, naturalisasi pemain yang lain kita fokus satu-satu ke lini depan, ujar Sumarji dalam wawancaranya dikutip dari Instagram @transfermarkt.co.id. Andai benar timnas Indonesia bakal diperkuat oleh Romeni, maka hal tersebut bisa membuat lini depan skuad Garuda makin tajam.
Sebab menurut laman Transfermarkt, diketahui bahwa Ole Romeni memiliki statistik yang cukup apik di Eropa dengan torehan 2 gol dari 4 laga buat FC Utrecht di kasta teratas Liga Belanda musim ini. Perihal pemain anyar yang akan dinaturalisasi, tentunya hal tersebut juga sudah merupakan pertimbangan dari segenap jajaran Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Tapi, semua keputusan terkait menerima atau tidaknya proses perpindahan kewarganegaraan seperti ini, semuanya ada di tangan sang pemain. Proses naturalisasi itu tidak mudah, karena hal itu juga berpengaruh terhadap karir dan masa depan sang pemain, ujar Arya. Nama Ole Romeni punya potensi besar sebagai pemain yang akan menjalani naturalisasi. Mengapa? Sebab ia sedang membuat keputusan untuk menerima tawaran dari timnas Indonesia ini. Striker FC Utrecht ini juga memiliki posisi yang kebetulan bisa menjadi jawaban atas kurang tajamnya lini depan timnas untuk melakoni R3 kualifikasi Piala Dunia. Proyek naturalisasi pemain penyerang 24 tahun ini tidaklah mudah, apalagi dirinya memiliki status Grade A karena performanya yang moncer dan tajam. Untuk dapat pemain diaspora dengan status Grade A, itu nggak mudah. Biasanya mereka punya kecenderungan untuk kembali bermain di tim Eropa atau tim asalnya, imbu Arya. Lain halnya untuk Mauro Zelstra, pemain muda 19 tahun ini malah menawarkan diri untuk bisa menjalani naturalisasi. Berarti tandanya, Mauro memiliki ketertarikan besar untuk bisa merasakan bermain bersama skuad Garuda dan merasakan gejolak atmosfer dukungan dari para supporter. Diketahui dalam kanal YouTube milik Yusanugraha, pemain FC Volendam U21 ini sudah mengumpulkan dokumen dan berkas penting untuk bisa melengkapi proses administrasi. Jika administrasi berhasil, maka Zelstra bisa diterima dan mendapatkan tiket untuk terbang ke Indonesia, dan menghadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menjalani naturalisasi. PSSI memang kembali berjuang mencari pemain diaspora yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia yang mengalir deras di dalam diri sang calon pemain baru. Ole Romeni memiliki darah Indonesia yang berasal dari garis keturunan nenek dari ibunya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, Mauro Zelstra memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sang nenek dari pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Intinya, kedua pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia dan darah merah putih yang jelas asal-usulnya, dan sesuai pula dengan peraturan naturalisasi dari PSSI. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread, and I had so many